Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah di mana kita bisa mengutamakan Tuhan. Hidup ini menjadi indah, damai, sejahtera di hati kita. Demikian juga hati Tuhan senang karena umatnya mengutamakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mau mengutamakan Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman yang kekal, dan kami mau simpan dalam lubuk hati kami, menjadi kehidupan, bahkan kesembuhan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, kebenaran yang akan kita pelajari dan kita renungkan bersama adalah serius untuk hidup yang kekal. Kita membaca di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 dan selanjutnya. Lukas pasal 16 ayat 19 dan selanjutnya kita membaca sampai ayat 31. Mari kita menyimak kebenaran firman Tuhan yang kekal ini dan kita simpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham,
Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau mendengarkan, tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Kekasih Tuhan, kisah ini sungguh penting bagi kita semua. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, karena diceritakan oleh Yesus Kristus sendiri, betapa seriusnya kita harus memperhatikan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup ini fana adanya. Dan kebenaran firman Tuhan sudah menulis di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10. Tuhan tetapkan usia manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat bisa 80 tahun, bisa 90 tahun, bahkan 100. Tetapi Tuhan tetapkan usia manusia itu 70 tahun. Syukur-syukur kalau kita bisa 80 tahun. Syukur-syukur kita bisa 90 tahun. Tetapi kita harus memperhatikan, Tuhan tetapkan itu 70 tahun. Nah, sekarang usia kita berapa? Kalau usia kita sekarang sudah 60 tahun, berarti efektif kita hidup ini tinggal 10 tahun. Tinggal 10 tahun. Nah, 10 tahun itu kalau kita menjalani hidup ini tidak terasa. Nah, di dalam kehidupan ini yang fana ini, jangan sampai kita terjebak dengan kekhawatiran hidup, dengan kesibukan hidup, dengan rutinitas hidup. Dan kita tidak mempersiapkan untuk kekekalan. Yang pasti, kekasih Tuhan, kita semuanya nanti tubuh ini menjadi jasad. Tubuh ini menjadi jasad. Dimasukkan ke dalam peti ukuran 1x2 meter. Kemudian dimakamkan di sebidang tanah. Di sebidang tanah demikian juga lebih dari 1x2 meter. Sebelumnya, ketika kita belum menghadapi kematian, kita bisa tidur di ranjang yang empuk, ranjang kasur yang empuk, kamar yang sejuk, segar, yang nyaman. Sekarang, ketika sudah menghadapi kematian, dia harus jauh dari keluarga. Dia dimakamkan di area pemakaman. Apakah itu di Kembang Kuning? Apakah itu pemakaman Keputih? Apakah itu di Gunung Gangsir? Apakah itu di pemakaman Sentong Lawang? Iya. Bahkan pemakaman yang bagus, suasana yang kehijauan, tumbuh-tumbuhan, alam, perbukitan yang sejuk, segar, indah di pemakaman Nirwana. Tetapi sebelumnya kita bisa tidur
di kasur yang empuk, di kamar yang sejuk nyaman. Sekarang kita harus ada di bawah tanah. Kekasih Tuhan, ini kenyataan harus kita hadapi. Dan pasti hanya tinggal waktu. Nah, kenyataan ini kita sadari, pasti kita sadari. Nah, mengapa kita tidak menyadari bahwa ada kekekalan? Di Alkitab, kekekalan itu hanya 2 tempat. Apakah itu surganya Tuhan Yesus Kristus? Seperti Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14. Jangan cemas, jangan gelisah. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Aku menyediakan tempat bagimu. Yesus menyediakan tempat itu, surga yang suci, surga yang kudus, bahagia selama-lamanya. Saya senang, saya bangga dengan surganya Yesus yang suci, yang kudus dan bahagia selama-lamanya. Sedangkan yang satu tempat itu neraka. Dan neraka ini tempat yang sangat mengerikan. Kita sudah membaca bagaimana orang kaya semasa hidupnya dia hidup di dalam dosa, berfoya-foya di dalam kemewahan. Ketika mati, masuk neraka. Dan dikatakan apa? Sangat kesakitan. Sangat kesakitan. Lihat, sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Kita yang di Surabaya, kalau kita dalam cuaca panas, pada siang hari kita bisa mendapat segelas mineral dan kita bisa sedot seteguk. Lihat, begitu nyaman, segar, sejuk, enak tenan saudara. Setetes air ketika yang kita butuhkan dalam udara cuaca yang panas. Betapa itu sangat-sangat ya kita butuhkan dalam situasi kondisi cuaca panas. Dan lihat segar, ya, sejuk, enak tenan. Kekasih Tuhan. Nah ini, orang kaya semasa hidupnya dia berfoya-foya di dalam kenikmatan kedagingan, keinginan mata, ya kesombongan. Ketika mati, lihat, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Memohon kepada Abraham supaya ujung jari Lazarus juga mati ya. Dia ada di Firdaus, taman yang indah itu. Ya bagian dari surgawi. Supaya Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya ke air, supaya dapat diteteskan setetes air ke lidah orang kaya ini. Tetapi Abraham katakan apa? Tidak bisa. Ada jurang yang amat dalam yang tidak terseberangi. Ini sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Dan saat sedemikian menderitanya di neraka itu, penderitaan siksaan selama-lamanya. Lihat. Dan saat yang demikian baru dia ingat saudara yang disayangi. Ya kasih Tuhan. Apakah ya nanti masuk neraka baru ingat orang yang kita sayangi? Ketika sudah masuk neraka, siksaan api yang tidak pernah padam, ulat-ulat cacing-cacing yang tidak pernah mati. Banyak kesaksian mereka yang sudah melihat neraka itu. Begitu kesakitan dengan api yang panas itu. Sampai begitu panasnya, sampai dalam Injil disebut tempat kegelapan yang paling gelap. Cacing-cacing yang tidak pernah mati, ulat-ulat yang tidak pernah mati menggerogoti daging ini habis. Tumbuh lagi, dimakan ulat-ulat cacing-cacing, habis. Ya tumbuh lagi. Lihat begitu kesakitan.
Siapa mau di alam nyata ini kalau kasur itu penuh ulat-ulat, cacing-cacing? Siapa mau di alam nyata ini di kamarnya itu ada api yang berkobar-kobar begitu panasnya, sedemikian rupa, sampai bermandikan keringat dan dibakar api. Kekasih Tuhan, ini neraka yang nyata, yang fakta, bukan dongeng. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar. Itu selama-lamanya. Saya tegaskan, selama-lamanya dan selama-lamanya. Sangat siksaan selama-lamanya. Jangan sampai terlambat baru ingat orang-orang yang kita sayangi. Orang kaya ini masuk neraka sangat kesakitan, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Baru ingat di rumah ayahnya ada 5 saudaranya yang hidup di dalam dosa, berfoya-foya. Tetapi apa jawab Abraham ketika orang kaya meminta supaya Lazarus dibangkitkan dari kubur? Memberitahu 5 saudaranya di rumah ayahnya. Tetapi saudara, Abraham mengatakan, sudah ada kitab Musa, kitab para nabi. Amin, benar. Benar. Kalau saya memperhatikan dalam Yesaya pasal 66 ayat 24. Tempat kengerian bagi segala yang hidup. Kengerian, ngeri. Di mana api tidak pernah padam, ulat-ulat tidak pernah mati. Demikian saudara perhatikan dalam Yesaya 14 ayat 11. Raja Babel itu dalam kesombongannya hidup di dalam dosa, berfoya-foya. Ketika mati dia masuk ke neraka. Lihat ranjangnya itu dari ulat-ulat. Selimutnya itu dari cacing-cacing. Membayangkan saja sudah ngeri. Ranjangnya itu, kasurnya itu dari ulat-ulat. Selimutnya itu cacing-cacing, dan itu siksaan selama-lamanya. Nah, disinilah Yesus Kristus menegaskan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Kalau matamu berbuat dosa, cungkil buanglah daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka. Kalau tanganmu berbuat dosa, penggal buanglah daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Ini Yesus bukan mengatakan kalau mata, tangan berbuat dosa, cungkil, penggal, buang ke neraka. Buanglah daripada seluruh tubuhmu. Seluruh tubuhmu. Ini maksudnya saudara. Ya, seorang masuk ke neraka itu bukan matanya, tangannya, tidak, keseluruhan dirinya. Dan Yesus sedang mempertegas di sini. Sedang mempertegas. Saya tegaskan, Yesus sendiri yang menyatakan. Yesus Kristus sendiri menyatakan. Ingat, jangan sampai kita masuk neraka. Jangan sampai kita masuk neraka. Sekali lagi, jangan sampai kita masuk neraka. Karena itu siksaan selama-lamanya. Dibakar api yang sangat panas itu, sampai begitu panasnya menjadi gelap gulita. Dan ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati. Itu selama-lamanya loh saudara. Sebab itu serius. Jangan kehidupan yang sementara ini kita dibutakan oleh kenikmatan sesaat. Oleh dosa-dosa. Oleh kenyamanan, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan, gengsi. Jangan sampai kita di zona kenyamanan, kita berfoya-foya hidup dan kesenangan, kenikmatan sesaat. Jangan sampai kita terus terbuai dengan kita memiliki kekayaan, kemewahan, bahkan seluruh dunia. Tetapi apa gunanya? Karena nanti kita akan mati dan kita akan menghadapi penghakiman. Dan kita
Jangan sampai Tuhan katakan, ya tempatmu bukan kerajaan surga, melainkan tempat kegelapan, di mana api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang tidak pernah mati. Di situ ada kertak gigi, di dalam kesakitan yang amat luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, ini Yesus sendiri mengatakan, jangan sampai kita masuk ke tempat yang mengerikan itu selama-lamanya. Hidup ini hanya sementara. Dan Tuhan tetapkan 70 tahun. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2, kalau dulu kita mengisi hidup ini dengan dosa, maka sekarang ini sisa waktu ini serius. Firman Tuhan untuk saudara. Serius bahwa ada kekekalan. Jangan sampai kita masuk ke kekekalan itu di neraka yang sangat mengerikan ini. Dan jangan sampai terlambat. Jangan spekulasi. Sekali lagi, jangan spekulasi dengan hidup ini, dengan doktrin-doktrin yang meninak bobokkan. Serius dalam hidup ini. Karena Rasul Petrus sudah menulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa ini jangan kita isi dengan kehidupan dosa, nafsu, percabulan, sakit hati, dendam. Kita sakit hati saja, mungkin kita bisa mengatakan, oh Pak, saya tidak sakit hati Pak. Pak Sewi, hati saya tidak ada sakit hati. Saya mengampuni 70 kali 7. Tapi jangan sampai di lubuk hati yang paling dalam masih ada satu akar pahit kebencian kepada seseorang. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan apa? Orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Sampai begitu rupa betapa kita harus serius dengan hidup ini. Jangan sampai ada dosa-dosa tersembunyi. Jangan sampai ada skandal-skandal dalam hidup kita yang paling tersembunyi itu. Kita pikir banyak orang tidak tahu, tetapi firman Tuhan mengatakan apa yang di dalam kegelapan yang tidak dibukakan. Jangan sampai yang kita sembunyikan itu terbuka, terbongkar, dan malunya sampai anak cucu. Hanya untuk kesenangan berapa menit, kesenangan berapa detik, kenikmatan berapa menit. Tetapi kita harus malu sampai anak cucu. Keluarga harus menanggung malu, dan kita sendiri kalau belum beres, kita terbuang ke neraka selama-lamanya. Kekasih Tuhan, serius. Karena apa? Yang kita hadapi itu kegagalan. Secara manusiawi dalam hidup nyata saja kita ingin tempat kita nyaman, segar, ranjang kita, kasur kita empuk, ya, kamar yang sejuk, yang segar. Coba kita sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga yang terhormat, atau pimpinan perusahaan, pimpinan institusi yang terhormat. Ketika kita sudah meninggal, apakah keluarga kita ini keluarga dekat, istri, suami, anak-anak kandung, apakah mau kemudian jenazah kita ditempatkan di kamar itu yang segar, sejuk, wangi, harum? Tidak bakalan mau. Apakah keluarga kita mau menempatkan kita yang sudah jenazah itu di kursi empuk kantor di rumah? Tidak akan mau. Apakah kita ini sebagai pengusaha besar konglomerat, kita lihat konglomerat, kita sebagai presiden direktur, kita sebagai orang terhormat di dalam perusahaan, konglomerat perusahaan internasional, ketika sudah menjadi jenazah, apakah staf perusahaan itu, institusi, mau mendudukan kita di kantor yang empuk itu, kantor yang sejuk dengan AC yang mewah? Tidak akan mau, kekasih Tuhan. Nah ini manusia. Betapa rapuhnya manusia itu. Harus dikubur. Tidak ada jalan lain. Harus dikubur di area pemakaman. Kekasih Tuhan,
Hidup ini harus serius. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan sampai kematian menjemput tidak siap. Jangan sampai kita terperdaya dengan usia muda. Kematian bisa datang tidak pandang usiamu muda. Bisa serangan jantung, bisa mati mendadak, bisa musibah. Tidak bisa kita duga. Juga kematian bisa datang tidak pandang kamu sehat atau tidak. Sudah check up, sehat semua baik. Kematian bisa datang tidak pandang tubuhmu sehat. Nah di sini, betapa pentingnya kesiapan itu. Mengenai 10 anak darah dalam Injil Matius pasal 25. Tentang 5 gadis yang pandai, 5 gadis yang bodoh. Sedang untuk menyambut mempelai datang. Sedang menunggu untuk mempelai datang. Yang bodoh ini tertidur, tidak mempersiapkan minyak. Sehingga mempelai datang, ya lihat pelita mereka sudah habis minyaknya, mati ya lampu pelita itu. Tetapi yang pandai, dia sudah siap minyak itu. Di dalam komentari ada yang menafsirkan itu minyak Roh Kudus. Tetapi yang jelas, yang dimaksudkan kebenaran ini, esensi kebenaran adalah siap. Kekasih Tuhan, saya beritahu saudara, kekasih Tuhan, betapa pentingnya kesiapan itu. Yesus datang kita tidak tahu kapan. Demikian juga kematian datang kita tidak tahu kapan. Di sini betapa pentingnya untuk saudara perhatikan dan serius, dan sangat-sangat serius kesiapan. Nah di sini kekasih Tuhan, jangan sampai kita menyesal di belakang. Di sini kita perlu kesiapan untuk kekekalan. Ini yang penting. Kekekalan hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Tidak ada tempat untuk api penyucian, itu tidak ada. Hanya 2 tempat. Dan kalau kita sudah masuk kekekalan, kalau kita masuk surga, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu kekekalan. Kita punya panjang umur selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu harapan setiap orang? Kalau anggota keluarga kita berulang tahun, kita rayakan dari sederhana sampai di restoran. Semua orang ingin panjang umur. Pujangga yang terkenal Khairil Anwar menulis, aku ingin hidup 1000 tahun. Manusia yang tertua di dalam Alkitab Metusala 969 tahun. Tidak ada yang bisa mencapai 1000. Kekasih Tuhan. Nah ini tentunya apa yang dikatakan Khairil Anwar ini merupakan mewakili sanubari semua manusia. Ingin panjang umur, ingin hidup selama-lamanya. Disinilah Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa surgawi kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, ini mantap di dalam Yesus Kristus. Kapanpun kita tetap tekun, taat dan iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Yesus Kristus. Sungguh ada penegasan Roh Kudus. Karena dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Dan ketekunannya, ketaatannya, imannya kepada Yesus menyertainya. Hidup kekal bahagia di dalam kesucian kekudusan Tuhan. Saya bangga dengan surganya Yesus. Dan pahala mengikuti kita. Betapa indahnya, puji Tuhan. Nah di sini kita jangan spekulasi. Kita bermain-main dengan dosa, tidak serius, tidak siap. Jangan sampai seperti Yesus menyampaikan di khotbah di bukit. Tidak semua orang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga.
sekalipun dia sudah mengusir setan, sudah mengadakan mujizat sedemikian rupa, apa kata Tuhan? Aku tidak kenal engkau, engkau yang melakukan kejahatan. Nah, kekasih Tuhan, jangan spekulasi dalam hidup ini. Jangan spekulasi. Sekali lagi saya katakan, jangan spekulasi. Karena yang kita hadapi ini, perhatikan, yang kita hadapi ini kekekalan. Kalau sampai masuk neraka, tidak bisa keluar dari sana. Siksaan selama-lamanya, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati. Nah ini, selama-lamanya loh saudara, perhatikan, selama-lamanya. Jadi kita harus serius dalam menjalani hidup yang fana ini. Tuhan tetapkan 70 tahun. Nah mari kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menggugah hati saudara. Ambil komitmen, sisa waktu yang ada ini saya mau tekun di dalam Tuhan, taat firman Tuhan dan iman kepada Yesus. Wahyu 14, Wahyu 11 juga kita perhatikan, Wahyu 11 ayat 1. Bangun dan ukurlah, bangun manusia rohani saudara. Ya, mesbah kehidupan doa saudara. Jangan asal-asalan lagi. Kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan excellent. Jangan kalau ada waktu, kalau sempat. Dan ibadah kita juga ibadah yang sejati, yang kudus, hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, ambil komitmen. Jangan spekulasi yang berkaitan dan kekekalan. Kesempatan yang ada ini, katakan, Tuhan, saya mau tekun, taat dan iman kepada Yesus sampai akhir. Saya mau membangun manusia rohani saya. Saya mau Tuhan membangun kehidupan doa, mesbah doa, ibadah yang the best, bahkan excellent. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hidup saudara menjadi indah dan berarti. Jangan khawatir ekonomi saudara yang hidup sementara ini. Kalau saudara seperti Rasul Paulus, tujuan hidupnya adalah hidup kekal. Hadiah yang terbesar itu, mujizat yang terbesar itu. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan. Perhatikan, sampai Rasul Paulus seorang cendekiawan itu, dia jenius, sampai berlari-lari. Itu tujuan utamanya, luar biasa. Dia bukan orang bodoh. Tujuan utamanya berlari-lari, sedemikian usaha, komitmen untuk mendapat hadiah panggilan surgawi. Dan Paulus itu jenius, dia sadar dia masih hidup di dunia ini dan mengambil komitmen. Yang pertama, mengenal Tuhan, punya hubungan yang beres dengan Tuhan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus, dipimpin Roh Kudus untuk muliakan Yesus. Roh Kudus sesuai Yohanes 16 ayat 13-14 membawa kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dan lihat, memberitahu kita akan hal-hal yang akan datang, masa depan, rencana Tuhan pada akhir zaman. Ya, kita bukan jadi penonton, melainkan kita berjalan sesuai kehendak Tuhan pada akhir zaman ini. Rencana Tuhan pada akhir zaman ini, hujan akhir dalam kegerakan Roh Kudus. Dan kita lihat Roh Kudus itu selalu memasyurkan Yesus Kristus. Ini prinsip. Kalau seorang hamba Tuhan memuliakan dirinya, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hidupnya. Dan perhatikan baik-baik. Siap, jangan spekulasi. Hidup yang ada ini, tahun-tahun yang sisa ini, mari kita tekad komitmen. Jangan spekulasi untuk kehidupan kekal itu. Jangan spekulasi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh sekarang kami disadarkan betapa hidup kami fana adanya. Sisa hidup kami mau komitmen sekarang ini Tuhan. Saya komitmen Tuhan, saya komitmen Tuhan. Saya mau siap dan saya tidak mau menyesal di belakang. Saya berdoa untuk keluarga yang saya sayangi, supaya mereka juga terima Yesus, sekeluarga diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus karena iman, dan itu adalah anugerah Tuhan kita yang tidak layak dilayakan. Di dalam kekekalan kami satu keluarga,
di surga yang suci kudus, surganya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini komitmen tekad kami Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini setiap pribadi yang ada masalah dalam hidupnya, sedang stres depresi karena dampak COVID, demikian juga yang sedih pada saat ini, yang sakit, Tuhan, kami percaya Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami tidak perlu khawatir akan hidup ini, kami tidak perlu Tuhan cemas akan hidup ini. Tuhan, bersama Tuhan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, karena Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya mau mengambil komitmen Tuhan untuk siap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan tekun, taat, iman kepada Yesus sampai napas yang terakhir dalam menjalani sejarah hidup kami ini Tuhan. Kami mau menutup sejarah hidup kami dengan tinta emas. Kami mau Tuhan membangun manusia rohani kami, membangun mesbah kehidupan doa yang beres dengan Tuhan, membangun ibadah kami yang the best, bahkan excellent. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kesempatan yang sangat berharga ini kami tidak akan sia-sia, kami tidak akan spekulasi Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. COVID bisa teratasi, vaksin yang sudah diterapkan Tuhan berkati menjadi efektif. Indonesia diberkati Tuhan, NKRI diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.